Pertanyaan ini paling sering ditanyakan. Apa penyebab ayam sakit? Terus bagaimana cara menangkal wabah penyakit? Lalu yang kedua itu masalah indukan ayam yang macet bertelur. Untuk masalah penyakit ayam ini ada dua faktor teman-teman. Pertama karena serangan virus, lalu yang kedua karena serangan bakteri. Nah, cara menangkalnya bagaimana? Virus dan bakteri ini berbeda. Salah satu cara untuk mencegah serangan virus kita bisa memberikan vaksin secara berkala. Sedangkan bakteri Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas seputar budidaya ternak ayam kampung. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Beberapa pertanyaan yang akan kita bahas nanti antara lain adalah apa penyebab ayam di kandang itu selalu terkena wabah. Terus cara mengatasinya bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua itu mengenai indukan ayam yang macet bertelur. Penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Ada tidak dari teman-teman yang menanyakan pertanyaan yang serupa, yang seperti di atas tadi? Kalau ada, maka terus simak video ini. Semoga saja nanti apa yang kami jelaskan ini bisa menjadi jawaban atau menjadi solusi buat teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut, boleh ditekan dulu tombol subrek-nya, like, komen, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Jika teman-teman membahas tentang wabah, itu penyebabnya ada dua teman-teman. Jadi ada dua faktor yang biasanya itu menyebabkan ayam terkena penyakit. Apa dua faktor itu? Yang pertama itu gara-gara virus dan yang kedua gara-gara bakteri ataupun jamur. Nah, untuk mengantisipasinya bagaimana? Pertama, cara mengantisipasi serangan virus. Sejauh yang kami tahu, virus ini hubungannya dengan kekebalan tubuh, teman-teman. Cara meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, caranya dengan melakukan vaksin. Manusia kan juga dari bayi itu sudah divaksin. Ada jadwal vaksinnya. Bayi umur sekian bulan disuntik vaksin A, umur sekian bulan disuntik vaksin B, sekian tahun vaksin C, dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya anak itu nantinya memiliki kekebalan terhadap suatu virus tertentu. Ayam juga sama teman-teman. Sebaiknya lakukan vaksinasi. Secara berkala dijadwalkan, waktunya vaksin divaksin. Atau setidaknya kalau teman-teman tidak mau vaksin, ya berilah jamu-jamuan. Kasih jamu-jamuan herbal. Misalnya saja seperti pakai kunyit, jahe, bawang putih, dan sebagainya. Karena pada dasarnya kita ini memiliki antibodi bawaan, memiliki kekebalan tubuh bawaan. Dengan cara kita konsumsi jamu-jamuan itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus. Contohnya saja kemarin waktu COVID, tanpa diberikan vaksin sekalipun, itu kan tetap ada beberapa orang yang kebal. Dia tidak bisa tertular yang namanya COVID. Kenapa? Karena kekebalan tubuhnya kuat. Sehingga virus COVID itu tidak bisa masuk. Nah, ayam juga begitu. Ayam itu juga memiliki kekebalan tubuh alami. Dan kekebalan itu bisa kita tingkatkan, kita perkuat dengan cara rutin memberikan jamu-jamuan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya dengan memberikan jamu-jamuan? Kita berkaca pada diri kita sendiri saja. Jika kita sudah konsumsi jamu-jamuan, kira-kira kita sudah kebal penyakit atau belum? Kita sudah rutin konsumsi jamu, tetapi kita itu makan tidak teratur. Kira-kira gampang sakit atau tidak? Kalau yang kita makan itu makanan yang sembarangan, banyak mengandung bahan-bahan pengawet, kira-kira kita gampang sakit atau tidak? Jadi untuk menangkal virus itu tidak cukup hanya dengan jamu-jamuan ya teman-teman ya. Dari segi pakan itu juga harus diperhatikan. Pola pemberian pakan harus teratur, sesuai jadwal. Lalu takaran pakannya itu juga harus sesuai. Nutrisinya juga, nutrisi pakan harus seimbang. Sesuai dengan kebutuhan ayam.
Kemudian pemberian air minum, vitamin, dan seterusnya. Intinya agar ayam itu daya tahan tubuhnya bagus, maka harus kita jaga supaya tubuh ayam ini tetap fit. Sehingga ketika sewaktu-waktu ada serangan virus, tubuh ayam ini mampu untuk bertahan, teman-teman. Oke, itu tadi masalah virus ya. Sekarang untuk mengatasi serangan penyakit oleh bakteri dan jamur. Seperti yang kita tahu, bakteri dan jamur itu berkembang biak biasanya di tempat kering, di tempat bersih, atau di tempat yang kotor. Atau di tempat yang lembab. Pasti di tempat yang kotor, di tempat yang lembab. Maka dari itu, kandang itu harus bersih, teman-teman. Sirkulasi udara harus lancar. Kemudian kelembapan udaranya juga diperhatikan. Selain kandangnya wajib bersih, penanganannya hampir sama dengan antisipasi virus tadi ya, yaitu masalah pemberian pakan, nutrisinya harus terpenuhi. Kemudian berikan vitamin, berikan jamu-jamuan, intinya berikan gizi yang baik, karena gizi yang baik itu akan membuat ayam-ayam kita sehat, teman-teman. Dan ayam yang sehat pasti daya tahan tubuhnya juga akan lebih kuat. Lalu faktor luas kandang. Nah, luas kandang ini menurut kami juga sangat penting. Karena apa? Karena jika kandang itu terlalu sempit, itu bisa membuat ayam stres. Dan jika ayam stres, imbasnya nanti ya ke pertumbuhan ayam terganggu, pembesarannya lambat, kesehatannya juga terganggu. Itu membuat ayam mudah terserang penyakit. Jadi perhatikan kepadatan kandang. Jangan hanya mikirin nambah populasi saja. Pengen untungnya meningkat, akhirnya populasinya terus ditambah. Secara teori ya memang benar, populasinya makin banyak, maka untungnya juga semakin banyak. Tetapi pada kenyataannya, jika populasi ini tidak diimbangi dengan kandang yang luas, kira-kira apa yang terjadi? Ayam akan terlalu padat, ayamnya stres, dan akhirnya malah gampang sakit. Ayam terlalu padat, akhirnya mereka desak-desakan, kekurangan oksigen, lalu sakit. Kita saja kalau berada di sebuah ruangan, terus di situ itu ramai, padat, berdesak-desakan, banyak orang, pasti kita kan mau bernafas saja sulit. Ayam pun juga sama, teman-teman. Terus kalau ayam itu terlalu padat, kotorannya pasti itu akan menumpuk terlalu cepat. Jadi belum sempat itu kotoran belum sempat diurai, sudah ketambah kotoran lagi karena saking padatnya ayam. Akhirnya apa? Akhirnya ayam itu gampang sakit, dikarenakan bau kotoran ayam yang menumpuk itu tadi. Ujung-ujungnya angka kematiannya tinggi. Kalau ayam sudah pada mati, yang ada ya kita malah rugi. Jadi kita nambah populasi itu belum tentu itu pasti untung. Kalau ayamnya mati ya kita malah bangkrut. Makanya kita harus sesuaikan antara luas kandang dengan jumlah populasinya, itu harus seimbang. Oke, itu tadi masalah serangan penyakit. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu masalah indukan ayam yang macet bertelur. Penyebabnya ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama yaitu karena ayam stres. Nah, lagi-lagi karena ayam stres ya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ya sama seperti tadi. Setting kandangnya dengan baik, atur kepadatan populasinya, atap kandang itu kalau mau pakai genteng ya, kalau bisa pakai genteng, jangan pakai galvalum supaya tidak panas ayamnya. Terus pagar kandangnya itu kalau bisa jangan tertutup rapat. Dibuat yang berongga-rongga supaya apa? Supaya sirkulasi udaranya lancar dan seterusnya. Intinya disetting kandangnya sebaik mungkin, senyaman mungkin untuk ayam. Lalu faktor yang kedua, indukan ayam macet bertelur itu karena faktor kekurangan gizi. Solusinya ya sama seperti di awal tadi. Perhatikan nutrisi pakannya. Berikan pakan secara teratur, kalau perlu berikan suplemen tambahan, berikan vitamin, mineral khusus untuk ayam petelur. Itu nanti akan membantu indukan-indukan kita dalam produksi telur, teman-teman. Kemudian penyebab yang terakhir, indukan ayam macet bertelur itu adalah karena kelebihan gizi. Nah, kelebihan kalori. Jadi ayamnya kegemukan. Tadi kan kekurangan gizi, ayamnya macet bertelur karena badannya terlalu kurus. Karena tidak bisa bahan-bahan untuk menciptakan atau memproduksi telur itu tidak ada karena kekurangan gizi. Nah, ternyata kelebihan gizi ayam kegemukan itu juga menyebabkan ayam macet bertelur, teman-teman.
ketika ayam itu kegemukan, maka di badannya itu kan terlalu banyak lemak. Dan bisa jadi bagian alat reproduksinya itu juga tertimbun lemak. Akibatnya dia akan macet bertelur. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya ya harus diet, kurangi takaran pakannya. Kalau punya lahan yang luas bisa diumbar. Ayamnya diumbar agar ayam itu banyak bergerak. Biar dia olahraga, bakar lemak. Supaya badannya nanti kembali ideal dan siap untuk bertelur lagi. Baik teman-teman, kami rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sukses untuk kita semua.